Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kalau kita boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga hari ini dan kita boleh beribadah bersama. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa sebelum kita membaca, merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, hati kami penuh dengan rasa syukur tak terhingga karena segala kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari demi hari kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami yakin Tuhan ada dalam hidup kami. Pagi hari ini bersama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, firman kehidupan yang memberikan pada kami kekuatan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya kami mendengar dan melupakannya. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan supaya sungguh firman Tuhan berbicara dalam hati kami, menguatkan, menegur, membangun, dan terus menuntun kami. Terima kasih, kami serahkan waktu ke depan. Roh Kudus Tuhan bekerjalah di dalam hati setiap pendengar dan kami semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Raja kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-12. Wahyu pasal 3, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Wahyu pasal 3, ayat 14 sampai 22, maaf, saya salah menyebutkan. Wahyu pasal 3, ayat 14 berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya dan agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan yang berbahagia lagi, kita bukan hanya membaca dan mendengar, tapi yang menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari itu Senin tanggal 16 Juli 2018 bertempat di kota Paris di Perancis. Hari itu seluruh kota, terutama jalan-jalan utamanya, dipenuhi dengan lautan manusia yang sangat banyak, ratusan ribu katanya. Mereka berkumpul dari berbagai tempat memenuhi sepanjang jalan di kota Paris itu karena ada sesuatu. Itu Bapak Ibu, apa yang menyebabkan orang banyak itu berkumpul, apa yang membuat mereka semua datang ke tempat itu, memenuhi jalan-jalan yang ada di sana. Rupanya hari itu, kala dunia sepak bola baru selesai, kalau sekarang belum ya Bapak Ibu ya. Jadi hari itu, tahun 2018, tim sepak bola dari Perancis memenangkan Piala Dunia ini yang kedua kalinya, pertama 98, kedua 2018. Bapak Ibu, karena mereka memenangkan, maka waktu mereka datang, banyak yang menyambutnya dengan sukacita, sampai mereka diterima oleh Presiden Macron hari itu di Istana Perancis.
Kedatangan mereka disambut dengan luar biasa. Sekarang belum selesai Bapak Ibu ya. Bersyukur juga lah Perancis masuk ya ke semifinal ya. Siapa tahu juara dunia ketiga gitu ya. Waktu saya melihat itu saya membayangkan begitu megahnya, begitu meriahnya sebuah sambutan untuk tim yang menang hari itu. Tiba-tiba saya berpikir, kita sudah mendekati Natal kan Bapak Ibu. Minggu Advent ketiga, minggu depan minggu Advent keempat, setelah itu kita memasuki hari Natal. Bagi sebagian besar umat Kristen, Natal menjadi hari yang spesial, hari yang khusus, dan bahkan gereja-gereja lebih banyak memusatkan perhatian kepada perayaan Natal ketimbang perayaan-perayaan yang lain. Tapi pertanyaannya bagaimana kita menyambut dia? Apa yang seharusnya kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, sehingga waktu Kristus datang kita sungguh-sungguh mendapatkan berkat. Natal kali ini bukan hanya sebuah perayaan berlalu begitu saja, tetapi Natal boleh menjadi sebuah berkat tersendiri bagi kita, orang-orang percaya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita kembali ribuan tahun yang lalu kepada sebuah jemaat yang secara khusus dicatat di dalam kitab Wahyu ini. Teks yang kita baca merupakan surat ke-7 dari 7 surat, ya berarti surat terakhir dari Kristus kepada 7 jemaat yang dia kirimkan yang tersebar di daerah Asia hari itu. Apa yang terjadi dengan jemaat ini sehingga kita perlu menaruh perhatian kepada teks ini Bapak Ibu. Pada bagian ini Tuhan memberikan sesuatu yang menjadi sebuah perenungan untuk jemaat hari itu, tetapi juga menjadi sesuatu yang penting buat kita dalam kita menyikapi dan menyambut kedatangan Kristus kelak kedua kalinya maupun juga Natal yang akan kita rayakan sebentar. Dalam bagian ini ada beberapa yang sangat menarik. Tuhan membuka suratnya ini dengan sebuah pernyataan identitas tentang dirinya, tentang Kristus kepada jemaat hari itu. Tuhan menyatakan tentang siapa dia yang dikatakan inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Gelar Sang Amin merupakan satu gelar, satu sebutan yang diberikan kepada Kristus. Dan kata amin sendiri kan berarti benar, ya sungguh. Tidak banyak ayat yang menyebutkan gelar amin disematkan kepada Allah. Dalam perjanjian lama gelar ini diberikan kepada Allah pada waktu Yesaya melihat dan menuliskan dalam Yesaya 65 ayat 16. Yesaya berkata, demi Allah yang setia. Terjemahan Indonesia mengartikan kata amin dengan setia. Sebetulnya lebih tepat adalah Belohe Amen, yang artinya in God who truth is. Allah yang benar. Nah seruan ini kemudian juga diberikan kepada Kristus untuk menyatakan bahwa dialah kebenaran yang sejati. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya kebenaran itu. Jadi kalau Yesus menyatakan diri sebagai hal yang benar dan kebenaran, maka dia sedang mengkonfrontasi jemaat yang sedang tidak hidup di dalam kebenaran hari itu. Dia juga mengatakan dirinya adalah saksi yang setia dan benar. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus perbuat, menyaksikan sesuatu yang besar tentang dia adalah Allah. Kesaksiannya adalah kesaksian yang benar dan lalu Tuhan menutup identitasnya dengan mengatakan dialah yang permulaan dari seluruh ciptaan Allah. Perkataan ini mengingatkan saya dan kita pada perkataan Paulus sendiri dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dan 18 yang mengatakan tentang keutamaan Kristus. Dialah yang paling utama dari segala yang ada. Karena dia adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu lihat, dari awal sekali Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang sangat unik. Karena dia adalah Allah sendiri. Allah yang benar, Allah yang menyatakan kebenaran itu dan Allah yang menghidupi kebenaran itu. Serta menyatakan kepada semua orang, khususnya kepada jemaat Laodikia. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena rupanya terkait dengan teguran Tuhan berikutnya. Surat ini sangat khusus karena tidak berisi pujian sedikit pun. Tuhan langsung membukanya dengan sebuah teguran kepada mereka. Dan Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Dari mana Tuhan tahu? Tidak perlu badan intelijen sorga untuk memberitahukan dia gitu ya. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Omniscience. Dia mengerti segalanya. Apa yang dilakukan, baik di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang terang benderang.
Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Apa yang Tuhan tahu? Teguran apa? Tuhan berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini teguran Tuhan. Dingin tidak, panas pun tidak, kata Tuhan. Suam-suam kuku. Bapak Ibu, saya memang kalau minum teh tidak terlalu suka yang terlalu panas, tapi enggak juga suka yang terlalu dingin gitu Bapak Ibu ya. Suam-suam kuku. Tapi apakah itu maksudnya Tuhan tentang suam-suam kuku? Tidak Bapak Ibu. Yang Tuhan sedang maksudkan adalah tentang kondisi mereka. Kondisi kerohanian mereka yang seperti itu, kata Tuhan. Dingin tidak, panas pun tidak. Apa yang Tuhan maksud sih? Kita perlu lihat latar belakang dari bagian ini, terutama letak geografis kota Laodikia hari itu. Bapak Ibu, kota Laodikia itu terletak di antara dua kota yang sangat unik pada hari itu. Pertama adalah kota Hierapolis. Di kota ini yang sedikit lebih tinggi posisinya, ada sumber mata air panas yang dipercayai membawa mujizat dan berkhasiat untuk menyembuhkan sakit. Sementara di kota sebelahnya, tidak terlalu jauh, ada kota Kolose. Di kota ini ada sumber mata air dingin yang sangat menyegarkan. Dan dua sumber mata air ini kemudian mengalir menuju ke kota Laodikia. Sumber air panas dari Hierapolis itu melewati jalan yang cukup panjang di dataran yang sangat panjang sampai tiba di kota Laodikia. Tapi karena jarak yang panjang membuat mata air yang tadinya panas itu sampai di kota Laodikia menjadi suam-suam kuku, Bapak Ibu. Kondisi suam-suam kuku itu tidak bermanfaat apa-apa buat kesehatan, terutama untuk menyembuhkan sakit. Rasanya tidak lagi nyaman di mulut seseorang. Bapak Ibu, air yang ada di sana itu tidak memberi manfaat sedikit pun. Bagi orang yang membutuhkan kesembuhan, bagi mereka yang lelah, yang letih, tidak memberikan kesegaran sama sekali. Tidak bermanfaat, itu yang Yesus katakan tentang situasi di kota Laodikia. Jemaat yang ada adalah jemaat yang tampaknya penuh dengan berbagai situasi, kesibukan. Tapi Tuhan bilang itu tidak memberi manfaat dan dampak apapun bagi banyak orang. Kata panas itu sebetulnya lebih baik diterjemahkan mendidih ya Bapak Ibu ya. Dan kata ini dipakai dalam perjanjian baru untuk menggambarkan sesuatu yang menarik. Kita jumpai di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 25 waktu bicara tentang seorang yang mengasihi Tuhan, yang juga dipakai oleh Tuhan, Apolos, yang dikatakan bersemangat untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Kata yang sama juga dipakai oleh Paulus pada waktu dia menjelaskan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 tentang semangat kita yang harus menyala-nyala untuk Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan kondisi suam-suam kuku atau kondisi yang seperti itu Bapak Ibu. Tidak memiliki gairah, passion untuk Tuhan. Segala sesuatunya mengalir begitu saja dan tidak ada yang dikerjakan untuk memuliakan Tuhan. Oh Bapak Ibu, itulah situasinya. Itulah tegurannya. Dan Tuhan Yesus mengevaluasi berikutnya setelah menegur itu mengatakan sesuatu yang membuka mata mereka seharusnya. Tuhan mengatakan, engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, kata mereka. Sebuah situasi yang unik di tengah-tengah kota ini Bapak Ibu. Memang kota Laodikia, menurut catatan sejarah, adalah kota yang cukup kaya. Mereka di sana banyak para pedagang yang sukses, pengusaha yang baik gitu. Dan kota ini terkenal karena kota yang memang pernah dicatat di dalam sejarah. Ada sebuah bencana alam, saya tidak tahu bencana apa, tidak disebutkan. Kemungkinan sih gempa begitu ya, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu ini di Jawa Barat, Cianjur. Gempa itu cukup besar sehingga meluluhlantakkan hampir seluruh kota. Banyak bangunan-bangunan tinggi itu runtuh. Tapi Bapak Ibu, mereka uniknya tidak memerlukan bantuan dari pihak luar. Kalau sekarang ada bencana, maka ada tim tanggap bencana yang segera datang, mensuplai bahan makanan, segala yang dibutuhkan untuk supaya mereka bisa kembali pulih. Tapi Laodikia tidak memerlukannya, karena mereka bisa mencukupkan diri. Hanya dalam waktu singkat, semua kerusakan akibat bencana itu bisa terselesaikan dengan baik. Apa artinya?
Artinya sederhana bahwa mereka jemaat yang mampu, jemaat yang sanggup membiayai mereka sendiri. Dan mereka tidak membutuhkan apa-apa dari siapapun. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak tahu, kata Tuhan, bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tanpa tedeng-aling-aling Tuhan menegur mereka dengan keras. Dan seandainya ada foto ronsen hari itu Bapak Ibu, mereka mungkin bisa melihat diri mereka dengan jelas di sana. Karena dari luar, semua penampilan luar itu bisa menipu kan Bapak Ibu ya. Tapi apa yang di dalam hati Tuhan tahu. Karena itu Tuhan berkata, engkau tidak tahu sebenarnya. Oh betapa ironisnya, mereka bisa menilai orang lain tapi mereka sulit menilai diri sendiri. Sampai di titik ini saya sadar bahwa bukankah ini seringkali menjadi kondisi kita kan Bapak Ibu. Kita lebih mudah menilai orang lain tetapi sulit melihat diri kita sendiri. Dan Tuhan katakan pada mereka dengan sangat jelas, engkau itu berpikir engkau kaya padahal engkau miskin. Engkau telanjang, engkau buta tentang dirimu. Karena itu Tuhan memberikan sebuah nasihat yang menarik untuk mereka. Tuhan berkata, belilah padaku, daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api agar engkau menjadi kaya. Juga pakaian putih supaya engkau memakainya dan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Sekali lagi ini terkait dengan latar belakang kota Laodikia. Kota Laodikia pertama-tama saya sebutkan tadi adalah kota yang sangat kaya. Usaha finance dan banking di sana menurut catatan sejarah sudah sangat maju Bapak. Tapi Tuhan berkata, engkau melarat sebenarnya. Karena secara spiritual, secara rohani mereka melarat. Apa artinya orang yang melarat secara spiritual? Itu sedang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sangat membutuhkan Tuhan. Tapi mereka tidak bersedia mengakuinya bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Unik ya Bapak Ibu dan menarik. Gereja yang ada di sana, yang seharusnya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bergantung kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mengingat perumpamaan Tuhan tentang hal ini yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal 12. Tuhan mencatat dari seorang yang sangat kaya dan dia berhasil sukses memperbesar lumbung yang dia miliki dan memiliki harta yang banyak sekali sampai dia berkata, jiwaku sekarang ada padamu harta yang tidak akan pernah habis, bersenang-senanglah dan nikmatilah. Tapi sampai satu titik Tuhan berkata, kalau dia meninggal hari itu Tuhan ambil nyawanya, maka semua yang dia miliki sia-sia. Manusia lahir dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa dan kembali kepada Tuhan tidak membawa apapun yang dia miliki. Itulah situasi kita, Bapak Ibu. Karena itu pada waktu Tuhan mengatakan hal ini, Tuhan sedang mengatakan sebenarnya bergantunglah kepada Dia. Dan yang kedua Tuhan berkata tentang hal yang menarik tentang pakaian. Pakailah, kenakanlah pakaian putih. Bapak Ibu, ini juga menarik karena kota Laodikia adalah kota yang dikenal memproduksi sebuah kain yang sangat mahal hari itu, kain yang dikenal sebagai kain wol hitam, Bapak Ibu. Hanya kaum bangsawan, para raja, orang-orang kaya yang bisa membeli pakaian ini. Tapi Tuhan berkata, engkau pun telanjang. Pakaian putih menggambarkan tentang hidup kudus orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, yang berjuang bersama dengan Tuhan, mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, untuk tetap mempertahankan imannya kepada Kristus. Waktu Tuhan menegur ini, Tuhan sedang mengatakan, hidupmu itu nggak jauh beda dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan loh. Kan Bapak Ibu? Jemaat yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dibeli dengan darah yang sangat mahal itu, ternyata dihidupi dengan cara yang seperti itu. Hidup jemaat hari itu tidak jauh beda dengan kehidupan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan terakhir Tuhan mengatakan, belilah minyak untuk mengoles matamu.
Terjemahan yang lebih pas adalah belilah salep Bapak Ibu. Salep untuk mata. Loh kok salep Pak? Kota Laodikia ini terkenal karena di tengah-tengah kota ini ada sebuah pendidikan kedokteran yang sangat baik hari itu. Dan mereka memproduksi obat mata berupa salep yang konon bisa menyembuhkan segala macam sakit mata. Gitu. Meskipun ada obat yang bisa membuat mereka sembuh, tetapi sebetulnya Tuhan katakan kamu itu buta. Melihat tapi tidak melihat. Melihat apa? Melihat keadaan diri sendiri. Ini yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 8 pada waktu dia menyembuhkan seorang yang buta pada hari Sabat. Orang-orang kemudian, terutama orang-orang Farisi, menegur Kristus karena dia melakukan pekerjaan menurut mereka yang melanggar hari Sabat, yaitu menyembuhkan. Dan Tuhan mengatakan, engkau melihat tapi sesungguhnya engkau tidak melihat, kata Tuhan. Bapak Ibu, itulah kondisi jemaat hari itu. Dan bagi saya ini menjadi sebuah tanda awas untuk kita melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Saya khawatir ini juga kondisi umum keadaan kita kan Bapak Ibu. Saya bersyukur kalau kehidupan kerohanian berjemaat di kota Malang ini dan kota Surabaya serta beberapa kota yang lain, Tuhan berikan kesempatan yang begitu berharga kita bisa beribadah. Kita bisa melakukan banyak hal. Tapi sudahkah kita sungguh-sungguh melakukannya dengan rasa syukur kepada Allah? Gereja seringkali dipenuhi dengan berbagai kegiatan dari Senin sampai Senin kembali Bapak Ibu. Tapi apakah itu sudah berdampak bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekitar gereja? Kita sudah diselamatkan dan kita boleh merayakan Natal, merayakan kedatangan Kristus Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Tapi apakah kita kemudian berdiam diri sementara ada orang-orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan dosa dan menuju kebinasaan? Oh Bapak Ibu, ini menjadi sebuah perenungan kita. Adakah kita menyambut Kristus Natal itu dengan sungguh-sungguh? Karena itu Tuhan memberikan bagi yang terakhir undangan juga sebuah janji bahwa Tuhan dia berdiri di muka pintu dan mengetuk jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu masuk mendapatkannya, makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Lebih jauh lagi dalam ayat berikutnya Tuhan mengatakan barang siapa menang dia akan bersama-sama dengan Kristus duduk di atas tahtanya seperti Kristus duduk di atas tahta Allah sendiri Bapaknya. Tapi itu dimulai dari titik Bapak Ibu. Tuhan sedang mengetuk pintu hati jemaat. Seorang pelukis bernama Holman Hunt, dia pernah melukiskan kondisi itu. Wahyu pasal 3 ayat 20 ini menginspirasi dia sehingga dia membuat sebuah lukisan yang sangat bagus. Saya percaya Anda cukup familiar dengan lukisan ini. Mungkin boleh diklik ya. Sebuah lukisan yang menggambarkan Yesus sedang berdiri di sebuah pintu yang tertutup dan tangannya ketuk. Pada waktu Han menyelesaikan lukisan ini, dia bertanya kepada kawan-kawannya, para kritikus seni hari itu dan bertanya, apakah ada yang kurang dalam lukisan saya? Mereka kemudian melihatnya dengan cermat gitu ya, dari atas sampai bawah, dari kiri ke kanan. Mereka meneliti dan kemudian berkata, kami nggak jumpa kesalahan kok. Kenapa kamu katakan ada yang kurang? Kamu belum melihat dengan benar katanya. Pertanyaan yang sama kepada Anda lihat ada kesalahan di sini? Tiba-tiba ada seorang yang kemudian berkata sama Han, aku tahu. Ada yang kurang dalam lukisan ini. Apa? Kata Han. Engkau tidak menggambar gagang pintu pada pintu itu. Jadi pintunya nggak ada gagangnya Bapak Ibu ya. Han berkata, engkau benar. Kenapa? Karena Han berkata, sesungguhnya yang bisa membuka pintu hati itu bukan siapa-siapa,
Tapi Sang pemilik hati, Dialah yang bisa membukanya dari dalam. Tuhan bukan pencuri, seperti Dia katakan dalam Yohanes pasal 10. Tapi Tuhan masuk jika ada seseorang yang mendengar suaranya, membuka pintu hatinya, dan mengizinkan Yesus masuk untuk makan bersama-sama dengan Dia. Makan bersama bukan hanya sekedar kita duduk di meja makan lalu menikmati hidangan dan kemudian selesai. No, Bapak Ibu. Bagi orang Yahudi hari itu makan merupakan sebuah cara mengungkapkan persekutuan yang erat. Jadi kalau saya diundang makan, maka itu berarti saya punya hubungan relasi yang intim dan dekat dengan orang yang mengundang saya. Dan kami bisa berbicara di dalam suasana yang sangat-sangat intim. Itulah makan bersama. Jadi pada waktu seseorang merespon panggilan, mendengar suara Kristus, membuka hatinya bagi Kristus, maka Kristus masuk dan menjalin relasi yang intim dan membuat seseorang itu bersama-sama dengan Kristus. Kata bersama-sama di situ menggambarkan sesuatu yang melekat erat tanpa bisa terputus atau terpisah. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Bukankah itu yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 15? Saat orang itu tinggal melekat pada pokok anggur yang benar yaitu Kristus. Maka bersama dengan Dia kita boleh mengalami hidup yang berkemenangan dan hidup yang berdampak. Bapak Ibu. Masalahnya adalah bersediakah kita menyambutnya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan, dengan hati yang terbuka. Buka itu tidak gampang Bapak Ibu. Terbuka itu berarti harus memahami siapa kita. Dalam salah satu kuliah yang saya pernah ikuti, ada salah satu dosen yang pernah mengatakan kalimat yang sangat bernas seperti ini. Ada 3 hal yang penting yang tidak boleh kamu lupakan. Begitu katanya kepada kami, terutama juga saya yang mendengar hari itu. 3 hal penting. Pertama adalah, kenallah Tuhan. Artinya kita perlu tahu siapa Dia, identitas Dia. Karena Dia adalah Tuhan, Kristus adalah Raja, Dia adalah Allah, pencipta segala sesuatu. Allah yang sangat transenden, yang maha kuasa. Sekaligus juga Allah yang imanen, yang hadir dalam kehidupan kita. Allah yang mengerti apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam. Yang orang lain mungkin tidak pernah tahu. Tapi He knows, Dia tahu. Setelah mengenal Tuhan, maka selanjutnya kenallah dirimu. Kenal diri. Kita perlu tahu siapa kita. Kita adalah orang-orang berdosa yang sebetulnya tidak layak mendapatkan anugerah itu, tetapi Tuhan memberikannya. Seperti tadi pagi saya jelaskan tentang kata anugerah dalam satu ilustrasi yang mudah-mudahan ini cukup sederhana untuk kita. Bapak Ibu, pada waktu bicara tentang anugerah, saya memahaminya seperti ini. Ada Allah yang maha kuasa, yang bertahta di sorga, yang telah menjadikan segala sesuatu. Allah yang seperti ini adalah pribadi yang kita kenal dalam diri Kristus. Sementara di sisi lain ada manusia berdosa, saya dan Anda, yang telah jatuh dalam dosa, dan selayaknya mendapatkan penghukuman dari Allah. Allah yang maha kuasa itu tidak punya kewajiban sedikit pun untuk menolong, untuk hadir, untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Tidak ada. Manusia yang berdosa di sisi lain tidak memiliki hak apapun untuk meminta kepada Allah pengampunannya, anugerahnya, dan kasih-Nya. Tetapi Allah yang tidak punya kewajiban ini memberikan sesuatu melampauinya karena Allah mengasihi manusia. Sehingga manusia yang tidak punya hak sedikit pun untuk meminta itu sekarang menerima anugerah dari Allah semata-mata karena kasih-Nya. Bukan karena dia orang yang baik, bukan karena karya, amal, perbuatan dan lain-lain, tapi karena kasih Allah. Dan dia menerimanya dengan penuh syukur dan percaya dengan beriman. Itulah anugerah Bapak Ibu. Kristus datang kepada setiap orang yang meresponi Dia, membuka pintu hatinya dan kemudian menerima Kristus.
mengubah hidup seseorang menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat hal itu terjadi dalam kehidupan seorang anak muda hari itu. Seorang pemuda yang bernama Billy hari itu. Dia hidup di tengah-tengah keluarga yang rajin ke gereja. Billy sendiri pemuda yang gak pernah minum minuman keras, merokok, dan lain-lain. Dia merasa hidupnya beres, aman-aman saja. Sampai suatu ketika di kotanya, datanglah seorang pendeta yang bernama Mordecai Ham, mantan petinju hari itu, yang percaya dan bertobat. Dia mengadakan KKR di kota tempat Billy tinggal, dan oleh para pemimpin gereja hari itu dikatakan, kamu boleh bikin KKR, tapi di luar kota, jangan di gedung gereja. Maka dia mendirikan tenda di sana, 1 mingguan lebih. Billy awalnya tidak mau datang, tapi kemudian dia tertarik dan hari itu dia datang. Pada waktu dia datang, dia cari tempat yang agak tersembunyi. Di akhir dari khotbahnya, Mordecai berseru, siapa yang berdosa hendaklah bertobat. Billy awalnya tidak berespon dengan panggilan itu. Tapi itu membuat dia semakin kepengen lagi mendengar gitu ya. Maka besoknya dia mengajak temannya untuk datang ke sana yang bernama Grady. Pada waktu datang, dia duduk di belakang sekali supaya tidak terlihat oleh siapapun. Sekali lagi Mordecai kemudian mengatakan tentang hal yang menarik, bahwa ada orang yang butuh keselamatan hari itu. Pandangan matanya tertuju tajam menurut Billy, seakan-akan menembus hatinya. Dan dia mendengar suara Tuhan, engkau orang berdosa. Billy mengatakan, saya ini seorang pemain baseball terbaik di kota saya. Dia biasa menangkap lemparan yang paling sulit sekalipun dengan cara yang paling mudah menurut dia. Karena dia seorang pemain baseball dan seorang pemain basket. Tapi dia berkata, hari itu saya gak bisa nangkap dengan baik lemparan firman Tuhan oleh pendeta Mordecai itu yang tertuju dalam hidup saya, yang langsung menyadarkan, I need Jesus. Tapi dia masih mengeraskan hatinya Bapak Ibu. Besoknya dia datang lagi bersama kawan yang lain, dan kali ini dia berpikir kalau duduk di belakang, matanya itu bisa lihat saya gitu ya, meskipun dia tahu tidak langsung gitu. Duduk di situ masih ketahuan, enaknya duduk di mana? Anda pikir kalau duduk di gereja, duduk yang aman dari pandangan saya di mana Bapak Ibu? Di belakang ya, karena saya nggak punya mata di belakang. Maka dia duduk di belakang itu barisan core. Duduk di sana dengan harapan amanlah saya. Selesai khotbah, sekali lagi Mordecai menantang. Aku tahu ada seorang anak muda di sini yang mengeraskan hatinya, tapi Tuhan mengasihi dia. Pertahanan hati Billy runtuh, dan kemudian dia maju untuk menerima Kristus. Dan hari itu dia dirubahkan oleh Tuhan sehingga kita kenal seperti foto dia yang sekarang, Billy Graham. Waktu dia membuka hatinya untuk Tuhan, Tuhan bekerja dan melalui hidupnya memiliki dampak besar bagi orang lain. Oh Bapak Ibu, saya rindu pengalaman yang sama menjadi pengalaman kita. Memang kita tidak dipanggil menjadi seorang seperti Billy Graham gitu. Tapi panggilan Allah tetap sama hari ini. Kalau kita mendengar suaranya, kalau kita mau menyambut dia dengan sungguh tentang Kristus Raja itu, maka bukalah hati kita Bapak Ibu. Dan biarkan Tuhan menolong kita untuk memperbaharui hidup kita, sehingga kita boleh menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Natal adalah sesuatu pesan yang penting karena Kristus datang untuk membebaskan kita, menjadi penyelamat. Bukankah itu berita yang malaikat sampaikan baik kepada Yusuf maupun kepada Maria? Bahwa anak yang akan lahir itu harus diberi nama Yesus, yang berarti Allah yang menyelamatkan. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang beserta dengan kita berarti Allah yang terus mendorong kita untuk berbagi pesan kepada banyak orang.
Oh Bapak Ibu, celakalah kita kalau kita hanya bersyukur, menikmati Natal, mendengar lantunan pujian, mendengarkan khotbah yang baik, tapi kemudian setelah itu selesai dan kita menunggu Natal tahun depan lagi dengan rotasi yang seperti itu. Itu bukan hal yang Tuhan mau. Khotbah hari ini berjudul Lihatlah Siapa yang Datang. Bapak Ibu pada waktu membaca thumbnail YouTube itu, anak saya ketawa geli Bapak Ibu. Kenapa? Karena di atas ada judul Lihatlah Siapa yang Datang. Lalu di bawahnya ada nama saya, Pendeta David Kosasi. Dia bilang, loh Papa yang datang? Iya nak, judulnya memang begitu. Tapi sesungguhnya pada waktu pertanyaan atau kalimat ini berkata, lihatlah siapa yang datang. Ini merujuk pada satu titik, satu pribadi, yaitu Kristus sendiri. Sang pemilik kehidupan yang datang dalam kehidupan kita. Allah yang akbar itu menyapa manusia yang berdosa. Allah yang maha kudus itu hadir untuk kita. Maka biarlah kita boleh menyambutnya, membuka hati kita untuk Dia. Dan kemudian setelah itu kita makan bersama-sama dengan Dia. Kristus ada dalam hidup kita. Tapi tidak berhenti di sana, ini masih sebuah koma. Karena setelah itu kita perlu berbagi dengan yang lain. Natal haruslah menjadi sebuah dampak besar. Jangan jadi kehidupan rohani yang suam-suam kuku, yang hanya hidup untuk diri saja. Tapi kita mau berbagi berita itu kepada semua orang. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini mendorong kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menggelisahkan hati kita. Untuk kita boleh bertanya, siapkah kita menyambut Dia? Sudahkah kita memiliki kesediaan untuk membuka hati dan hidup kita bagi Dia? Dan kemudian membiarkan Roh Kudus bekerja, membuat sesuatu yang bernilai penting, yaitu kita membawa berita ini kepada banyak orang masih berjalan di dalam kegelapan. Kiranya Tuhan menolong kita. Siapkah kita menyambut Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Amin. Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu tenang bagi kita beberapa detik ke depan. Membiarkan firman Tuhan hari ini boleh berbicara secara pribadi di tengah-tengah hati kita. Bagaimanakah kita menyambut Kristus? Adakah Natal akan menjadi sebuah perayaan biasa yang dirayakan dari tahun ke tahun? Tidak membawa pengaruh apapun? Atau kita belajar membuka hati kita, menerimanya, dan membiarkan Tuhan memperbaharui hidup kita untuk boleh berdampak bagi Tuhan, bagi sesama, bagi orang-orang lain. Tuhan, kami rindu Natal kali ini tidak hanya berjalan begitu saja seperti tahun-tahun yang lalu. Dalam masa-masa Advent ini kami diingatkan terus untuk bersedia menyambut Engkau, kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat yang mengubah hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan tanpa terkecuali, agar kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami bagi-Mu. Hadirlah Tuhan, kami membuka hati kami bagi-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sekian lama kami dibutakan oleh kenyataan yang seringkali menutup pandangan kami untuk melihat kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami lebih banyak melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, kemudian melepaskan Engkau begitu saja. Christmas without Christ is just a mess. Natal tanpa Kristus adalah sesuatu yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Tuhan meteraikan kebenaran ini dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin.